Skenario Praktek Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau Perkara Pidana. Sidang 1 Rabu 13 April 2020. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib persidangan. 1. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 2. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan, tidak menelpon dan menerima telepon dari via HP. 3. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di Panitera Muda Pidana. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 6. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 7. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 8. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib maksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Baiklah, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baiklah, silakan duduk. Sidang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 233 garing pidana B garing 2020 garing Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau atas nama terdakwa Holidil Iswandi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Jika terdakwa sudah siap, silakan dihadirkan dalam ruang persidangan. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas terdakwa sesuai dengan yang ada dalam BAP. Nama saudara Holidil Iswandi, tepat tanggal lahir Anda Pekanbaru 22 Juni tahun 1999. Umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Tuanku Tambusai, Payung Kaki Pekanbaru, agama Islam, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta. Apakah benar demikian? Betul, Yang Mulia. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, oleh jaksa penuntut umum, saudara terdakwa didakwa dengan tindak pidana pencurian dengan pasal 362 KUHP. Apakah pada saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya dari lembaga di Klinik Hukum Unri Pekanbaru. Betul mereka penasihat hukum saudara terdakwa? Betul, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saat ini saudara membawa surat kuasa khusus daripada terdakwa dan membawa kartu advokat saudara? Jika ada, tolong ditunjukkan. Iya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan surat dakwaannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baik,
Silakan dibacakan oleh saudara penuntut umum. Baiklah, saya akan membacakan surat dakwaannya. Perkara pidana nomor 232 garis miring pidana B garis miring 2020 garis miring PS. Identitas terdakwa: nama Holidil Iswandi, tempat tanggal lahir Pekanbaru 22 Juni 1999, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Jalan Tuanku Tambusai, Payung Sekaki, pendidikan SMU, dan pekerjaan pegawai perusahaan swasta. Penahanan oleh penyidik 10 April 2020, perpanjangan penuntut umum 15 April 2020, dan jaksa penuntut umum 20 April 2020. Selanjutnya, bahwa ia terdakwa Holidil Iswandi pada hari Rabu 2020 sekitar pukul 13.30 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Jalan Sudirman, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara tanpa hak melawan hukum dan sengaja melakukan pencurian, yang dilakukan dakwa sebagai berikut. Baik saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi sepenuhnya saya serahkan ke penasihat hukum saya, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak melakukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Pak Hakim. Karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah alat bukti dan saksi-saksinya telah siap? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi, namun pada persidangan ini kami belum siap. Untuk itu, kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Yang Mulia. Baiklah, kepada penasihat hukum daripada terdakwa, apakah setuju untuk sidang ini dilanjutkan minggu depan? Kami setuju, Majelis Hakim. Panitera, 1 minggu dari sekarang jatuh tanggal berapa? Tanggal 20 April 2020, Yang Mulia. Baiklah, persidangan hari ini ditunda dan ditutup serta dilanjutkan hari Rabu tanggal 20 April tahun 2020 jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat di tempat yang sama dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi. Kepada jaksa penuntut umum untuk persidangan berikutnya mohon menghadirkan terdakwa kembali, dan panitera tolong dicatat jadwal persidangan berikutnya. Baiklah, dengan hal ini kami nyatakan sidang ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang 2, Rabu, 20 April 2020. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baiklah, silakan duduk. Sidang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 233 garing pidana B garing 2020 garing Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau atas nama terdakwa Holidil Iswandi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat-alat bukti dan saksi kepada saudara jaksa penuntut umum. Apakah alat-alat bukti dan saksi-saksinya telah dipersiapkan untuk dihadirkan pada persidangan kali ini? Sudah siap, Yang Mulia.
Kepada saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di samping kuasa hukumnya. Kepada saudara jaksa penuntut umum, berapa orang saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini? 3 orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Saksi pertama atas nama Puspa Valentin, yang dimana saksi merupakan saksi korban, Yang Mulia. Saksi atas nama Puspa Valentin dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara jaksa penuntut umum, di sini saksi sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan, Yang Mulia. Kepada saudara saksi, sebelum kita masuk dalam agenda pemeriksaan, saya akan bertanya terkait identitas saudara. Mohon saudara menjawabnya dengan benar sesuai dengan yang ada dalam BAP. Baik, saya akan menanyakannya. Baiklah, nama saudara Puspa Valentin, tempat tanggal lahir Padang 14 Februari tahun 1998, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Jalan Mekar Sekali, Marpoyan Damai, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia. Apakah benar demikian? Iya, Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya kepada saudari saksi, menurut undang-undang, sebelum Anda memberikan keterangan di persidangan ini, Anda harus bersedia atau Anda harus mengambil sumpah atau janji. Apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah atau janji? Saya berjanji, Yang Mulia. Kepada petugas Roniawan, silakan mengambil tempat. Saudari ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada saudara saksi telah diambil sumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka dari itu saya mohonkan kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Karena jika saudara saksi terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat dipidana menurut hukum, yakni maksimal selama-lamanya 7 tahun menurut pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Pada saudara saksi, saya tanyakan, apakah saudara saksi kenal dengan terdakwa? Iya, Yang Mulia, saya kenal dan sebatas rekan kerja. Apakah saudara saksi punya ikatan keluarga atau semacamnya dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Kepada saudara saksi tahu dari mana bahwa saudara saksi telah kehilangan satu buah tas berwarna hitam yang di dalamnya berisi uang 70 juta rupiah dan sebuah telepon genggam? Saya mengetahuinya setelah rekan kerja saya yang bernama Aprilian Saputra yang memberitahukan kepada saya bahwa ia mengetahui kejadian tersebut dari saudari Fitri Oktariana Sregar yang melihat terdakwa masuk ke ruang kerja dan membawa tas kerja saya keluar dari ruang kerja saya, Yang Mulia. Reaksi saudara saksi ketika saudara saksi tahu bahwa saudara saksi telah kehilangan sebuah tas yang di dalamnya berisi uang 70 juta rupiah dan sebuah telepon genggam? Saya bingung dan marah dan mau mencari tahu siapa yang mengambil tas saya, Yang Mulia. Setelah saya menanyakan lagi kepada saudara saksi, pada saat saudara saksi pergi keluar dan meninggalkan ruangan kerja saudara dan pergi ke toilet, apakah ada barang-barang di dalam ruangan saudara itu yang berpindah tempat pada saat saudara saksi keluar untuk pergi ke toilet? Tidak ada yang berubah, Yang Mulia, melainkan cuma tas kerja saya yang tidak ada di ruang kerja, Yang Mulia. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, silakan membawa barang bukti ke meja majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Baiklah, apakah benar barang-barang ini milik korban? Yakni sebuah tas berwarna hitam, sebuah amplop berisi uang 70 juta rupiah dan sebuah telepon genggam bermerek iPhone 11. Iya, benar, Yang Mulia. Barang tersebut adalah kepunyaan saya, Yang Mulia. Baik. Selanjutnya saya persilakan pada hakim anggota 1, apakah ada yang dipertanyakan lagi kepada saudari saksi? Baik. Saudari saksi, kapan saudari saksi mendengar bahwa terdakwa Holidil Iswandi telah masuk dan mengambil tas di ruangan saudari?
Saya mengetahuinya setelah balik dari toilet, Yang Mulia. Saya diberitahukan oleh saudari Aprilian Saputra bahwa dia tadi diberitahu oleh saudari Fitri Oktariana Siregar yang melihat terdakwa masuk ke ruang kerja saya dan keluar membawa tas saya. Saudari saksi, berapa lama saudara terdakwa tersebut bekerja di perusahaan dan berapa gaji yang diterima oleh saudara terdakwa? Iya, Yang Mulia, terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2,5 tahun dan gaji terdakwa per bulan sebesar Rp2.100.000, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudari saksi dan saudara terdakwa pernah terlibat suatu permasalahan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, saya rasa pertanyaan saya cukup, Pak Ketua. Baiklah, kepada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Baik, saudara saksi. Apakah Anda tidak mengetahui sebab kenapa terdakwa tersebut mengambil barang? Dan apakah hanya tas saja yang diambil oleh terdakwa? Saya sama sekali tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan hal tersebut, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Coba saudari jelaskan barang apa saja yang diambil oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian. Terdakwa mengambil tas kerja saya yang di dalamnya berisi uang sebesar 70 juta dan 1 buah telepon genggam iPhone 11, Yang Mulia. Baik Pak, pertanyaan dari saya cukup. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada, Yang Mulia. Saudara saksi, coba saudari jelaskan, apakah ruangan kerja saudari semua karyawan bebas keluar masuk? Tidak, Bu. Ruangan saya tidak diperbolehkan karyawan bebas keluar masuk, kecuali bagi yang mempunyai kepentingan mengenai administrasi dan keuangan. Saudara saksi, apakah selain terdakwa masih ada orang lain yang membantu terdakwa melakukan pencurian tersebut? Tidak ada orang lain yang membantunya, Bu, melainkan hanya terdakwa sendiri yang melakukan pencurian itu. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Ada, Yang Mulia. Saudari saksi, ingin saya tanyakan, saudari berada di mana sehingga saudari tahu bahwa saudari Holidil Iswandi yang mengambil 1 tas berisi uang dan 1 buah handphone? Saya saat itu berada di toilet. Yang pertama, saudari saksi, saya tanyakan lagi, apakah saudari yakin isi dari tas tersebut uang sebesar 70 juta rupiah dan 1 buah handphone? Yang kedua, mengapa sehingga saudari menyimpan uang di tas tersebut? Yang pertama benar, isi dari tas saya yaitu berisi uang sebesar 70 juta yang berada di dalam amplop putih dan 1 buah telepon genggam. Yang kedua, namun uang tersebut rencananya akan disimpan di bank, Bu. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup, Majelis Hakim. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi kepada saudari saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Kepada saudara terdakwa, bagaimana keterangan daripada saudari saksi? Benar, Yang Mulia. Baiklah, keterangan saksi cukup. Kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami butuhkan kembali keterangan saudara saksi, kiranya berkenan untuk datang ke persidangan. Baiklah, kepada saudara saksi diperbolehkan untuk meninggalkan ruang persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi kedua atas nama Aprilian Syaputra. Saksi atas nama Aprilian Syaputra dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baiklah, kepada saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, Yang Mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas daripada saudara saksi. Nama saudara saksi adalah Aprilian Syaputra, tempat tanggal lahir adalah Batu Sangkar, 24 April tahun 1999, umur 21 tahun, alamat atau tempat tinggal adalah Jalan Sukafajar, Kelurahan Sidodadi, pekerjaan adalah pegawai di perusahaan swasta, kemudian kewarganegaraan adalah keluarga negara Indonesia. Apakah benar demikian? Iya, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan keterangan di persidangan kali ini, maka
Menurut undang-undang atau menurut hukum, saudara saksi harus bersumpah atau berjanji. Apakah saudara saksi bersedia bersumpah atau berjanji menurut agama dan kepercayaan saudara? Saya bersumpah yang mulia. Kepada petugas Roniawan, silakan mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tak lain dari yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah diambil sumpah, telah berjanji menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka dari itu, saudara saksi sekiranya memberikan keterangan yang benar. Saya peringatkan kepada saudara saksi untuk tidak memberikan keterangan palsu. Karena ketika saudara saksi terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara saksi diancam atau dapat diancam dengan pidana paling lama 7 tahun, yakni berdasarkan pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi kenal dengan terdakwa? Iya yang mulia, kenal sebatas rekan kerja. Apakah saudara saksi memiliki ikatan keluarga atau semacamnya dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi kenal dengan saudari Puspa Valentin? Iya yang mulia, kenal sebatas rekan kerja juga yang mulia. Saudara saksi, mengertikah saudara saksi mengapa dipanggil untuk menjadi saksi pada persidangan kali ini? Ya, saya mengerti yang mulia, sehubung dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian. Apakah saudara saksi tahu bahwa terdakwa dan korban telah memiliki permasalahan sebelumnya? Menurut pengetahuan saya, tidak pernah terjadi permasalahan antara korban dan terdakwa yang mulia. Coba saudara jelaskan apakah saudara mengetahui selain daripada saksi pertama, apakah ada orang lain yang mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian? Iya yang mulia, pada saat terdakwa masuk ke ruang kerja milik saudara Puspa Valentin dan keluar membawa tas korban, pada saat itu rekan kerja saya yang bernama Fitri Oktariana Siregar melihatnya yang mulia. Apa yang saudara saksi beritahukan kepada korban pada saat dia panik karena dia kehilangan tasnya? Iya yang mulia, saya menceritakan bahwa sebelum saudari korban kehilangan tasnya di ruang kerja, terlebih dahulu saudari Fitri Oktariana Siregar memberitahukan kepada saya bahwa tadi melihat terdakwa yaitu saudara Holidil Iswandi masuk ke ruang kerja korban dan keluar membawa tas korban. Baik, pada hakim anggota 1, apakah ada yang ingin dipertanyakan kepada saudara saksi? Baik saudara saksi, apakah saudara tahu atau mendengar kejadian tersebut pada pukul berapa? Kira-kira sekitar pukul 13:15 yang mulia. Saudara saksi mengetahui kejadian tersebut dari siapa? Dari rekan kerja saya yang mulia, yaitu saudari Fitri Oktariana Siregar, yang melihat terdakwa Holidil Iswandi melakukan tindak pidana pencurian. Baik, setelah saudara saksi mengetahui kejadian tersebut dari Fitri Oktariana Siregar yang melihat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, apa yang saudara saksi lakukan? Saya langsung memberitahukan korban yang dimana pada saat itu sedang bingung karena tasnya sudah tidak ada lagi di ruang kerjanya yang mulia. Baik, pertanyaan saya cukup Pak Ketua. Cukup? Baik, pada hakim anggota 2, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, saudara saksi. Apakah Anda tidak mengetahui sebab kenapa terdakwa tersebut mengambil barang? Dan apakah hanya tas saja yang diambil oleh terdakwa? Tidak tahu yang mulia, dan sepengetahuan saya, yang saya dengar, pelaku atau terdakwa mengambil tas korban yang dimana berisi uang sebesar 70 juta rupiah dan sebuah handphone yang mulia. Baik saudara saksi, bahwa benar terdakwa pada saat masuk ke ruangan korban dan mengambil sebuah tas itu tidak meminta izin kepada korban atau siapapun? Iya yang mulia, terdakwa tidak meminta izin kepada korban dan karyawan lainnya yang mulia. Baik Pak, pertanyaan dari saya cukup. Cukup kepada hakim anggota 2. Kemudian kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat terjadinya pencarian saksi, berada di ruangan kerja saksi dan jarak antara ruangan kerja saksi
dan korban kira-kira berapa meter? Iya, saya berada di ruang kerja saya, akan tetapi saya tidak melihat secara langsung karena saya sedang melakukan pembekuan pada saat itu, dan jaraknya hanya sekitar 4 meter dari ruang kerja korban. Coba saudara jelaskan siapa saja yang berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya pencurian. Sepengetahuan saya, pada saat itu yang berada di lokasi kejadian hanyalah saudara Fitri Oktarina Siregar, dan karena karyawan yang lain belum kembali dari jam makan siang. Baik, cukup yang mulia pertanyaan dari kami. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, kemudian kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, saudari saksi, pekerjaan korban di kantor tersebut sebagai apa? Pekerjaan korban yaitu sebagai bendahara di kantor. Baik, yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup yang mulia keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana keterangan daripada saudara saksi? Benar, Yang Mulia. Baiklah, keterangan saksi cukup. Kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami butuhkan kembali keterangan saudara saksi, kiranya berkenan untuk datang ke persidangan. Baiklah, kepada saudara saksi diperbolehkan untuk meninggalkan ruang persidangan. Kepada saudara jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan saksi ketiga ke ruang persidangan. Saksi ketiga atas nama Fitri Oktarina Siregar. Saksi atas nama Fitri Oktarina Siregar dipersilahkan memasuki ruang sidang. Kepada saudari saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baik, kepada saudari saksi, bisakah saudari saksi menunjukkan kartu identitas daripada saudari saksi? Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas daripada saudari saksi. Apakah benar demikian? Nama saudari saksi adalah Fitri Oktarina Siregar, tempat tanggal lahir Perawang, 20 Oktober tahun 1998, umur 22 tahun, alamat Jalan Sukaramai, Kelurahan Labu Baru Timur, Kecamatan Payung Kaki, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Apakah benar demikian? Ya, Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya kepada saudari saksi, menurut undang-undang, sebelum Anda memberikan keterangan di persidangan ini, Anda harus bersedia atau Anda harus mengambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah atau janji? Saya bersumpah, Yang Mulia. Kepada petugas Kurniawan, silakan mengambil tempat. Saudari ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tak lain dari yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Kepada saudara saksi telah diambil sumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka dari itu saya mohonkan kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika saudara saksi terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat dipidana menurut hukum, yakni maksimal selama-lamanya 7 tahun menurut pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari saksi kenal dengan saudara terdakwa? Ya, Yang Mulia, saya mengenal terdakwa, tapi hanya sekedar rekan kerja, Yang Mulia. Kepada saudara saksi, mengertikah mengapa saudara saksi dipanggil pada persidangan kali untuk memberikan keterangan? Ya, saya mengerti, Yang Mulia, sehubung dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian. Saudara saksi, apakah saudara saksi betul melihat bahwa terdakwa mengambil tas milik korban? Ya, Yang Mulia,
Saya melihat terdakwa masuk dan mengambil tas milik korban di ruangan kerjanya. Saudara saksi, di manakah posisi saudara saksi pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian? Saya berada tidak jauh dari ruangan korban, Yang Mulia. Baik, kepada saudari Hakim Anggota 1, apakah ada yang ditanyakan kepada saudari saksi? Baik saudari saksi, apa yang saudari lakukan pada saat kejadian tersebut? Saya sedang mengambil minum di dispenser yang berada tepat mengarah ke arah ruangan korban, Yang Mulia. Baik, jadi saudari saksi sedang mengambil minum dan melihat terdakwa masuk dan keluar ruangan korban dengan membawa tas korban? Benar, Yang Mulia, saya melihat terdakwa keluar membawa tas sambil melihat sekelilingnya. Baiklah, saya rasa pertanyaan saya cukup, Pak Ketua. Saudari Hakim Anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Ada, Pak. Baik, saudari. Berapa jarak saudari ketika itu dengan ruangan kerja korban? Kurang lebih sekitar 5 meter, Yang Mulia. Coba Anda jelaskan dengan cara apa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Sepengetahuan yang saya lihat, Yang Mulia, terdakwa masuk pelan-pelan ke ruangan kerja korban dan mengambil tas korban. Setelah itu, terdakwa keluar sambil memperhatikan sekelilingnya dengan hati-hati, Yang Mulia. Baik, Pak, pertanyaan dari saya cukup. Baik, terima kasih pada Hakim Anggota 2. Saya ingin bertanya kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah pada saat terdakwa keluar dari ruang kerja korban dan membawa tas, apakah terdakwa sempat melihat saudara yang sedang memperhatikan terdakwa? Ya, Pak, sempat melihat dan saya menundukkan kepala ke arah gelas yang sedang saya isi dan saya memperhatikan terdakwa dengan hati-hati, jangan sampai terdakwa tahu bahwa saya melihatnya, Pak. Coba saudari jelaskan dengan cara bagaimana terdakwa menemukan pencurian tersebut. Setahu saya, pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke ruangan kerja korban dan mengambil tas milik korban yang pada saat itu berada di atas meja kerja korban, kemudian meninggalkan ruangan kerja korban. Saudari saksi, apakah saudari saksi melihat selain terdakwa, ada orang lain yang membawa atau membantu dalam proses pencurian tersebut? Sepengetahuan saya, tidak ada orang lain yang membantu terdakwa, melainkan terdakwa sendiri yang melakukan pencurian. Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum daripada terdakwa, apakah ada yang ditanyakan kepada saudari saksi? Ada, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, tadi saudari saksi menyatakan bahwa saudari melihat dan memperhatikan gerak-gerik terdakwa. Berarti saudara tidak bekerja saat itu. Apa yang sebenarnya saudari lakukan saat itu? Yap, saya sedang bekerja, akan tetapi saya merasa haus dan saya kemudian mengambil air di dispenser. Dan pada saat itulah saya melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Saudara saksi, saudara melihat terdakwa masuk ke ruang korban saat itu dan keluar membawa tas korban. Kenapa saudara tidak langsung menegur terdakwa? Pada saat itu, saya ingin atau mau menegur terdakwa, akan tetapi saya takut dan diancam oleh terdakwa. Baik, pertanyaan kami untuk sementara cukup, Majelis Hakim. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin tanyakan lagi kepada saudari saksi? Tidak ada lagi, Yang Mulia. Kepada saudari saksi, apakah saudari saksi ada yang ingin menambahkan keterangan yang saudari saksi ketahui lagi? Baik, untuk sementara keterangan dari saya cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana keterangan daripada saudari saksi? Benar, Yang Mulia. Baiklah, keterangan saksi cukup. Kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami butuhkan kembali keterangan saudara saksi, kiranya berkenan untuk datang ke persidangan. Baiklah, kepada saudara saksi diperbolehkan untuk meninggalkan ruang persidangan. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan lagi dalam persidangan ini? Tidak ada lagi, Yang Mulia. Baiklah, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan dalam persidangan ini untuk meringankan terdakwa? Kami tidak menghadirkan saksi, Pak Hakim. Panitera, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 27 April 2020, Yang Mulia. Dengan demikian, maka persidangan akan dilanjutkan pada Rabu tanggal 27 April tahun 2020
jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pemeriksaan terhadap terdakwa. Kepada saudara jaksa penuntut umum, saya menghadirkan kembali terdakwa pada persidangan selanjutnya, dan kepada panitera mohon untuk mencatat jadwal persidangan selanjutnya. Maka dengan demikian kami nyatakan sidang dinyatakan ditutup dan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang 3, tanggal 27 April 2020. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baiklah, silakan duduk. Sidang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 233 garing pidana B garing 2020 garing Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau atas nama terdakwa Holidil Iswandi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka persidangan kali ini adalah pemeriksaan terhadap terdakwa. Kepada terdakwa silakan mengambil tempat di depan. Baiklah, kepada saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan pada hari ini? Iya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baik, sebagaimana identitas saudara yang sudah jelas dalam BAP, maka persidangan ini akan kita lanjutkan. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa kenal dengan korban? Kenal, Yang Mulia. Korban adalah rekan kerja saya, Yang Mulia. Kepada saudara terdakwa, apakah barang-barang ini benar adalah barang-barang yang saudara curi? Warna hitam, satu buah amplop yang berisi uang 70 juta rupiah, dan satu buah telepon genggam bermerek iPhone 11. Apakah benar demikian? Ya, benar, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa sebelumnya sudah punya rencana untuk melakukan pencurian tersebut? Saya tidak memiliki rencana melakukan pencurian tersebut, Yang Mulia. Coba saudara terdakwa jelaskan sebab apa saudara terdakwa melakukan pencurian tersebut. Baik, Yang Mulia. Waktu itu di ruangan terlihat kosong, tidak ada orang. Lalu saya masuk dan melihat tas, dan di situ saya melakukan pencurian tersebut, Yang Mulia. Selain penyebab itu, apakah ada penyebab lainnya? Saya terpaksa karena ibu saya sakit keras dan membutuhkan uang yang sangat banyak. Pada saat melakukan pencurian, apakah ada orang lain yang mengetahuinya? Menurut saya tidak ada orang, Yang Mulia. Baik, saya rasa cukup. Kepada hakim anggota 1, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, selain saudara, apakah masih ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut? Tidak ada, hanya saya saja, Yang Mulia. Baik, pertanyaan saya cukup, Pak Ketua. Baik, silakan kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Baik, saudara terdakwa. Coba Anda jelaskan barang-barang apa saja yang Anda ambil ketika melakukan pencurian tersebut. Uang sebesar 50 juta rupiah dan 2 unit HP, Yang Mulia. Selain sejumlah uang dan 2 buah HP, apakah ada barang lain yang Anda ambil? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, Pak, pertanyaan dari saya cukup. Baik, terima kasih kepada hakim anggota 2. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan korban pada saat itu pergi ke toilet, apakah Anda mengetahui? Tidak tahu, Bu. Tetapi saya melihat korban meninggalkan ruangan kerjanya, Bu. Baik, saudara terdakwa, apakah selain korban, adakah orang lain yang ikut menjadi korban pada saat terjadinya pencurian tersebut? Tidak ada, Bu. Apakah terdakwa sebelumnya mempunyai permasalahan dengan korban? Tidak ada, Bu. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut? Tidak ada, Bu. Melainkan hanya saya sendiri yang melakukan pencurian tersebut. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Kepada saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saudara terdakwa? Ada, Pak Hakim, terima kasih. Saudara terdakwa,
Apakah sebelumnya saudara pernah terlibat dalam perkara pidana dan apakah saudara pernah dihukum? Tidak pernah, Bu. Saudara terdakwa, apa maksud atau alasan saudara melakukan pencurian itu? Kenapa saudara sampai melakukan hal tersebut? Iya, Bu. Saya melakukan pencurian tersebut karena spontan melihat ruang kerja korban tidak ada siapa-siapa. Maka saya langsung mengambil tas korban yang berada di atas meja. Dan itu saya terpaksa melakukan karena ibu saya sakit keras dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Berarti saudara melakukan pencurian itu untuk menolong ibu saudara yang sedang sakit keras. Iya, Bu. Benar. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu? Iya, Bu. Saya menyesalinya. Dan apakah saudara berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa lagi? Iya, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Pak Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada lagi yang mulia. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada saat ini? Baik, yang mulia. Kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon ke Majelis Hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami. Saudara penasihat hukum terdakwa, apakah saudara penasihat hukum terdakwa setuju untuk sidang ini ditunda selama 1 minggu ke depan? Ya, yang mulia, kami setuju sidang ditunda untuk 1 minggu ke depan. Ada saudara panitera 1 minggu dari sekarang jatuh tanggal berapa? Tanggal 4 Mei 2020 yang mulia. Baiklah, persidangan pada hari ini kami rasa cukup dan akan ditunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada tanggal 4 Mei tahun 2020 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum mohon untuk mempersiapkan tuntutannya dan kepada penasihat hukum agar dapat kembali menghadiri persidangan pada selanjutnya tanpa perlu dipanggil lagi. Maka dengan demikian, maka persidangan pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang 4. Tanggal 4 Mei 2020. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baiklah, silakan duduk. Sidang peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 233 garing pidana B garing 2020 garing peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Riau atas nama terdakwa Holidil Iswandi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada saudara jaksa penuntut umum, maka sudah siap untuk membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, yang mulia. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat duduk untuk di depan. Surat tuntutan nomor perkara PDN 232 garing PIT B garing 2020 garing PS. Pendahuluan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama Holidil Iswandi, tempat lahir Pekanbaru, umur tanggal lahir 21 tahun 22 Juni 1999, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai, Payung Sekaki, agama Islam, pekerjaan pegawai perusahaan swasta. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Barang bukti 1 tas berwarna hitam, uang sebanyak 70 juta, dan 1 buah HP. Analisis fakta. Bahwa dari fakta-fakta yang kami uraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, bahwa pada hari Rabu 8 April 2020, korban tidak berada di ruangan kerjanya dan terdakwa berada di ruangan tersebut.
Yang kedua, bahwa terdakwa dan korban merupakan rekan satu kerja di perusahaan tersebut. Ketiga, yaitu terdakwa memasuki ruangan kerja korban tanpa sepengetahuan korban. Keempat, terdakwa mengambil barang-barang berharga korban. Dan yang terakhir, barang berharga yang dicuri tersebut benar adalah barang berupa satu tas hitam, uang 70 juta, dan satu buah HP. Analisis yuridis. Sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa Khalidil Iswandi yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan disusun secara tunggal. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, maka kami selaku JPU dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa Khalidil telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang Tindak Pidana dalam dakwaan tersebut di atas. Demikian tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Jaksa penuntut umum pertama Jessica dan jaksa penuntut umum kedua Debbie Rahmatul. Penuntut umum telah membacakan tuntutan pidananya. Saya tanyakan kepada saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa akan mengajukan pembelaan atas tuntutan saudara jaksa penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya ke penasihat hukum saya yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah mengajukan pembelaan terkait tuntutan yang dibacakan oleh saudara jaksa penuntut umum? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon kepada majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah setuju untuk sidang yang ditunda seminggu ke depan? Iya, majelis hakim, kami setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang ini akan ditunda pada tanggal 11 Mei 2020 jam 13.00 dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa atau saudara penasihat hukum terdakwa. Maka dari itu kepada jaksa penuntut umum akan dapat menghadirkan kembali saudara terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dan kami mohonkan kepada panitera untuk mencatat jadwal persidangan selanjutnya. Maka dengan demikian sidang ini nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang 5, Rabu, tanggal 11 Mei 2020. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baiklah, silakan duduk. Sidang peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 233 garing pidana B garing 2020 garing peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Riau atas nama terdakwa Khalidil Iswandi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan kita pada hari ini adalah pembacaan pembelaan oleh saudara terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Apakah kepada saudara penasihat hukum terdakwa sudah mempersiapkan pledoinya? Iya, kami sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat duduk untuk di depan. Ya, silakan dibacakan. Baiklah, kita telah mendengarkan pembelaan oleh saudara penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami, majelis hakim. Baiklah, karena saudara jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, maka penasihat hukum terdakwa tidak akan mengajukan duplik. Baiklah, persidangan pada hari ini cukup dan berikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah untuk mengambil putusan. Maka persidangan hari ini akan ditunda selama 2 minggu, yaitu pada tanggal 25 Mei tahun 2020 dengan agenda putusan. Kepada saudara jaksa penuntut umum, kepada terdakwa dan kepada penasihat hukum terdakwa agar dapat menghadiri sidang selanjutnya tanpa perlu dipanggil. Kepada saudara panitera mohon untuk mencatat jadwal persidangan berikutnya. Dengan demikian, sidang ini dinyatakan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang 6, Rabu,
tanggal 25 Mei 2020. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baiklah, silakan duduk. Sidang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 233 garing pidana B garing 2020 garing Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau atas nama terdakwa Khalidil Iswandi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda persidangan yang lalu, maka agenda persidangan kita pada hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa telah diberitahukan bahwa agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara siap untuk mendengarkan putusan pengadilan pada hari ini? Sudah siap, Ya Mulia. Putusan nomor 233 garing pidana B garing 2020 garing Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Putusan nomor 233 garing pidana B garing 2020 garing Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama Khalidil Iswandi, tempat tanggal lahir Pekanbaru 22 Juni tahun 1999, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jalan Tuanku Tambusai Payung Sekaki, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai perusahaan swasta, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pasal 362 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur yaitu unsur barang siapa telah terbukti, mengambil suatu barang telah terbukti, sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 362 KUHP. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang yang ketentuan hukum yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan bahwa Khalidil Iswandi yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khalidil Iswandi oleh karena itu dengan tindak pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti 1 buah tas berwarna hitam, 1 buah amplop berwarna putih yang di dalamnya berisi uang sebesar 70 juta rupiah, dan 1 buah telepon genggam bermerek iPhone 11 agar dikembalikan kepada yang berhak. 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Dengan demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari ini Rabu tanggal 11 Mei 2020 oleh kami, Franky Sanjaya SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Dewinta Putri SHMH, Fit Andriani SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan 2 pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau. Putusan yang mana diucapkan pada hari ini juga dalam sidang yang terbuka umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Dedi Setiawan SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau, serta dihadiri juga oleh Jessica Olivia SH dan Debbie Rahmatul SH sebagai Jaksa Penuntut Umum, serta Feby Oleh SH dan Tri Reski SH sebagai penasihat hukum terdakwa pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Riau. Baiklah, demikianlah putusan majelis hakim diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada penasihat hukum terdakwa. Jika berkeberatan dengan putusan majelis hakim dapat melakukan upaya banding paling lama 14 hari semenjak putusan ini dibacakan.
Dan kepada saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Penuhnya saya serahkan ke penasihat hukum saya, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan banding? Majelis Hakim yang terhormat, kami meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan terdakwa. Baiklah, silakan. Baik Majelis Hakim, kami akan mengajukan banding. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor 233 garing pidana B garing 2020 garing Peradilan Semua Fakultas Hukum Universitas Riau dengan terdakwa Holidil Iswandi dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.